2 Petrus 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Tuhan mau sebenarnya setiap kita adalah imam-imam perjanjian baru. Jadi bukan orang-orang yang ingin dilayani dan gak punya hak untuk melayani. Bukan orang-orang yang tidak mau naik terus di hadapan Tuhan, tapi orang-orang yang dibuka Tuhan supaya mempunyai jalan yang baru dan mempunyai satu level yang Tuhan mau dan berfungsi, yaitu menjadi imam-imam perjanjian baru. Perbedaan antara imam perjanjian lama dan imam perjanjian baru. Imam perjanjian lama ini dimulai dari Harun. Harun yang ditetapkan oleh Tuhan, ditabiskan oleh Tuhan melalui Musa untuk menjadi imam besar. Ini adalah imam besar pertama. Dengan seperangkat pakaiannya, dan orang ini gak boleh menjamah yang najis. Dia tidak boleh mencemarkan hidupnya. Dia harus menjaga hidupnya, membawa korban supaya itu berkenan kepada Tuhan. Inilah imam perjanjian lama. Semua yang berasal dari keturunan Lewi itu menjadi imam. Tetapi 12 suku yang lainnya yang telah kehilangan keimamatan mereka gak bisa lagi membawa korban seperti orang-orang Lewi. Ketika bangsa itu kehilangan hak mereka menjadi imam, pada waktu itu Tuhan menunjuknya satu suku menjadi imam, yaitu ketika Musa ada di atas gunung Sinai selama 40 hari lebih, karena ditambah dengan 7 hari. Lalu ketika Musa turun, ternyata di bawah bangsa Israel membuat anak lembu emas. Mereka menciptakan Tuhan yang mereka mau, dan Tuhan inilah yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir, kata mereka. Dan waktu itu Musa berkata, Tuhan, ini ada sesuatu. Ya, itu mereka sedang memberontak di hadapanku. Dan pada hari itu 33.000 orang dibunuh oleh orang-orang Lewi. Tetapi beda dengan perjanjian baru. Ini Yesus. Dia bukan dari suku Lewi, dia dari suku Yehuda. Dia tidak menjadi imam berdasarkan keimamatan Lewi. Dia berdasarkan imam dalam keimamatan Melkisedek. Ketika Yesus menjadi imam, apa yang terjadi? Semua yang ditebusnya adalah imam. Semua, apakah engkau orang Israel atau bukan, apakah engkau budak atau orang merdeka, siapapun yang ditebusnya adalah imam di hadapan Tuhan. Ini karena Kristus menjadi imam besar, maka semua yang dihisapkan dalam hidupnya yang percaya kepada Yesus menjadi imam perjanjian baru. Tidak peduli engkau laki atau perempuan. Kalau dalam peristiwa ini imam dalam keimamatan Lewi itu hanya dari keturunan Lewi. Itu pun hanya laki-laki semua. Tetapi dalam keimamatan perjanjian baru ini, gak laki, gak perempuan. Siapapun yang ditebusnya adalah imam-imam di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 10 dan 11 dituliskan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ayat ini sedang bercerita apa? Ayat ini sedang bercerita tentang perjanjian baru. Bercerita tentang sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada gerejanya, supaya gerejanya mengalami kepenuhan Kristus, supaya gerejanya masuk lebih dalam, supaya gerejanya berjalan dalam kehendak Tuhan dan memenuhi panggilannya secara sempurna. Tuhan ingin menyatakan kepada gerejanya, apapun yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 dan 13 berbicara tentang karunia-karunia atau bicara tentang pasal-pasal sebelumnya,
berbicara tentang siapa yang menabur, siapa yang menanam. Dan mereka suka banding-bandingkan antara Paulus dan Apolos. Terjadi pertengkaran, terjadi komunikasi yang gak nyambung. Sampai akhirnya di sini ada satu kalimat yang penting. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap.